Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Selamat pagi dan selamat penginjak siang untuk kelas 11 dan kelas 12. Ini sebagai kata pembuka Bapak. Oke, silakan selamat menyaksikan video pembelajaran ini, dan jangan lupa untuk mengklik absen dan kirim tugas, dan juga mengklik like, comment, subscribe. Oke, itu dulu pesan Bapak pagi ini. Dan selamat belajar dan selamat mengerjakan dan saksikan video ini sampai selesai. Oke, salam sehat. Oke, selamat pagi anak-anak. Di pembelajaran daring kita, tolong anak-anak untuk kelas 12 semua IPS ini mungkin terlanjut atau tidak, kita daring atau tidak ya, itu kabar ya. Dan juga anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, lanjutan dari mengenai demokrasi terpimpin, tapi ke mengenai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Seperti lihat di gambar sudut atas ini adalah tentang bendera Malaysia dan Indonesia. Ini mulai masa konfrontasi Malaysia. Oke, konfrontasi dengan Malaysia itu terjadi setelah terbentuknya negara Malaysia pada tanggal 16 September 1963 yang terdiri dari wilayah Semenanjung Malaya, wilayah Singapura, Borneo Utara, dan Sarawak. Pada 27 Mei 1961, Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEVO atau New Emergency Force atau negara tandingan Old Devo, tandingan negara-negara sekutu atau barat. Old Devo adalah Old Established Force. Lawannya adalah NEVO yang dibentuk Indonesia dengan Cina, dengan Vietnam, dan wilayah-wilayah negara sosialis di Asia. Pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah perang mengenai masa depan Pulau Kalimantan antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini berawal dari keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961. Keinginan itu ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap Malaysia sebagai boneka Britania. Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia. Dia mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah rencana neokolonial untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia dan Inggris. Federasi Malaysia itu tidak meminta izin pada Soekarno, terutama Inggris asal membentuk aja tanpa pemberitahuan Presiden Soekarno, sehingga Presiden Soekarno agak berang dan marah dan menganggap Malaysia ini adalah boneka Britania di wilayah Asia Tenggara. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Itu arti dari politik mercusuar. Yang bertujuan mencari kemegahan, cari perhatian lah dalam pergaulan dunia. Jadi terlihat megah lah terhadap pergaulan dunia. Itu masuk politik mercusuar. Ini gambar-gambarnya politik mercusuar itu banyak kan bentuk bangunan-bangunan, infrastruktur yang megah, itu politik mercusuar. Seperti ini patung selamat datang. Ini bundaran AI di Jakarta semua ya. Ini Gelora Bung Karno, dan ini jembatan Ampera di Palembang. Jadi ini adalah hasil-hasil politik mercusuar tahun 1960 ya, 60-an. Indonesia, akibat dari konfrontasi Malaysia, Indonesia memutuskan keluar dari PBB.
Itu terjadi karena pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Tanggal 7 Januari, ingat ya, 7 Januari 1965. Latar belakangnya itu pertama, PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa dampak yang terjadi setelah keluarnya Indonesia dari PBB? Ya, ini dia akibatnya. Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Ya, Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Jadi PBB ini semacam forum pertemuan dan organisasi besar multilateral antar bangsa. Oke, lanjut. Oke, ini dia latihannya. Itu dia pertemuan kita. Latihannya jelaskan latar belakang terjadinya. Pertama, upaya pembesaran Barat melalui proses militer. Kedua, konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi sini maksudnya menjelaskan latar belakangnya, peristiwanya gimana dan hasilnya gimana. Ya, jangan hanya latar belakangnya. Oke. Jadi ceritakanlah secara kronologinya, latar belakangnya dan hasilnya gimana. Kelanjutan dari kedua peristiwa itu, pembebasan Barat dan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Oke, itu dia sekalian anak pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa mengklik absen dan mengirim Google Classroom. Mengirim tugas ya ke Google Classroom. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel Pak. Oke, sampai jumpa dan silakan mengerjakan tugasnya ini, 1-2 soal ini. Jangan lama-lama, kirimkan segera. Oke, setelah menonton video ini. Dan setelah menonton video ini ada video referensi sejarah yang tetap akan Bapak bagikan. Oke, sekian, terima kasih. Selamat bekerja, selamat belajar. Salam sehat. Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia terjadi pada tahun 1962 sampai dengan 1966. Konfrontasi Malaysia adalah sebuah konflik perebutan teritorial di wilayah Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak antara Federasi Indonesia dan Federasi Malaysia. Konflik terjadi pada tahun 1961. Malaysia ingin menggabungkan wilayah antara Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam negaranya. Insinyur Soekarno menentang keputusan Malaysia karena dianggap pembentukan federasi sebagai boneka Inggris. Selain dianggap Malaysia sebagai boneka Inggris, Insinyur Soekarno menentang keputusan Malaysia karena tidak sesuai dengan Perjanjian Manila. Dan Insinyur Soekarno menganggap pembentukan federasi baru akan muncul kolonialisme dan imperialisme baru. Dampak dari konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada tanggal 7 Januari 1965, Insinyur Soekarno mendeklarasikan di depan anggota Dewan PBB, yaitu mengungkapkan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaannya. Akhir tahun 1965, akibat pemberontakan G30 SPKI, keinginan Indonesia untuk melawan Malaysia berkurang. Akhirnya konflik mulai mereda. Tanggal 28 Mei 1966, konferensi diadakan di Bangkok antara pemerintah Indonesia dan Malaysia mengumumkan penyelesaian konflik. Tanggal 11 Agustus 1966, perjanjian perdamaian dilaksanakan antara Malaysia dan pemerintah Indonesia, dan konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia berakhir.